Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dan bergabung pada agenda perdana dari Koas Mengaji sendiri, yaitu dengan tema Unimpactful Koas yang langsung diberikan materinya oleh salah satu konsulen dari Universitas Lambung Mangkurat dan juga pembimbing koas dari FK Universitas Lambung Mangkurat RSUD Ulin Banjarmasin langsung diberikan oleh Dr. Arif Nur Widodo, spesialis penyakit dalam, dan insya Allah sebentar lagi beliau akan mendapat gelar konsultan bidang gastroenterohepatologi. Jadi tak lupa pula salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat serta pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Jadi untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka kegiatan kita pada hari ini dengan bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, marilah bersama-sama kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Dr. Arif Nur Widodo. Tetapi sebelumnya saya izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae dari beliau ini sendiri, yaitu yang pertama nama Dr. Arif Nur Widodo, spesialis penyakit dalam, tempat tanggal lahirnya Ponorogo 21 September tahun 1983, agama Islam, dan beliau ini alamat rumah di Jalan Dahlia 2 nomor 29 Banjarmasin. Untuk selanjutnya, untuk lihat pendidikan formal beliau ini, untuk beliau sendiri ini berasal dari SDN Jenengan 1 tahun 90 sampai 96, lalu tahun 96 sampai 99 itu di SMPN 1 Ponorogo, tahun 99 sampai 2002 di SMA 1 Ponorogo, jurusan IPA. Lalu tahun 2002 sampai 2008 beliau kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, program studi pendidikan dokter. Tahun 2012 sampai 2018 beliau mengambil spesialis ilmu penyakit dalam di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Lalu untuk saat ini dari tahun 2020 beliau mengambil gelar konsultan bidang gastroenterohepatologi Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada juga. Untuk pengalaman pekerjaan beliau ini sempat jadi dokter jaga di UGD RSUD Ulin Banjarmasin tahun 2009 sampai dengan 2010. Lalu beliau ditempatkan di Poliklinik Kaki Diabetik RSUD Ulin Banjarmasin tahun 2010 sampai dengan 2012. Dan juga beliau ini adalah PPDS ilmu penyakit dalam, PPD 1 ilmu penyakit dalam di Rumah Sakit RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta tahun 2012 sampai 2018. Lalu beliau setelah lulus beliau kerja menjadi dokter spesialis penyakit dalam di RSUD Ulin Banjarmasin 2018 sampai dengan sekarang, dan juga beliau juga dokter perusahaan di PT Amanah Anugrah Adi Mulia tahun 2009 sampai dengan sekarang. Lalu beliau saat ini menjadi peserta PPDS 2 ya. Sarjito Yogyakarta tahun 2020 sampai dengan sekarang. Untuk organisasi mahasiswanya sangat banyak, mungkin akan saya bacakan beberapa. Beliau ini sempat menjadi Presiden BEM FK Undip, lalu Ketua Senat Mahasiswa FK Undip, dan juga untuk saat ini beliau ini aktif jadi Sekretaris Bulan Sabit Merah Indonesia Kota Semarang
bukan organisasi yang dulu ya. Untuk saat ini beliau ini aktif di Wakil Ketua Prokami Wilayah Kalsel, Bendahara PAP di Wilayah Kalsel, Staf Bidang Kesejahteraan Anggota I di Wilayah Kalsel, dan pengurus Pergemi Cabang Banjarmasin. Mohon maaf, pembacaan CV-nya sangat panjang karena beliau memang luar biasa. Rekam jejak beliau sangat terpampang nyata di sini. Jadi di sini saya ingin menjelaskan juga, insya Allah nanti beliau, insya Allah nanti untuk penyampaian materi, Dok, sekitar 30 menit ya dokter, dilanjutkan 15 menit untuk tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin tanya jawab sambil jalan boleh lewat chat ataupun di akhir nanti. Baiklah, untuk selanjutnya mari kita simak materi yang akan disampaikan oleh Dr. Arif Nurwidodo, spesialis penyakit dalam. Kepada dokter kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa ya dalam kali pertama untuk acara koas mengaji. Subhanallah. Alhamdulillah sekali itu dengan berbagai macam kesibukan di dunia koas gitu kita menyempatkan diri mengaji. Ya, salut ya, semoga senantiasa tetap bisa istiqomah nanti sampai dengan akhir ya, sampai dengan kita berpisah dengan dunia ini. Semoga kita semua digolongkan menjadi hamba-hamba Allah yang istiqomah dan juga bisa meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, suri teladan kita yang pertama, Rasulullah Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya yaumul kiamah nanti. Teman-teman sekalian, saya manggilnya teman-teman ya, nggak apa-apa ya. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang impactful koas. Ya ini materinya cukup berat ya, karena memang banyak sekali yang mungkin harus kita evaluasi lagi, yang harus kita kembali belajar dan memperbaiki ke depannya. Ini materi juga sebagai pengingat saya gitu, karena saya sekarang juga sedang menjadi mahasiswa gitu kan, sama, tapi mahasiswa spesialis penyakit dalam yang subspesialis gitu, sama, intinya kita sama-sama belajar di sini, dan semoga apa yang kami sampaikan nanti bisa bermanfaat baik bagi teman-teman semua maupun khususnya bagi saya sendiri gitu, yang harus lebih banyak belajar juga. Selanjutnya saya mengucapkan jazakumullah khairan katsira. Kami sangat berterima kasih diundang dalam acara ini, dan sekali lagi semoga acara-acara seperti ini terus berlanjut gitu ya, dengan materi-materi yang lain yang lebih hebat lagi, Ustadz atau Ustazah gitu kan, Ustadz yang sebenarnya gitu. Kalau saya kan bukan Ustadz ya, Ustadz gadungan. Jadi acara seperti ini sangat bermanfaat
bermanfaat sekali gitu ya, terutama untuk mengingatkan kita tentang esensi kita sebagai dalam dunia dakwah gitu kan. Kita bilangnya nahnu duat qabla kulli syai'in. Kita ini dai sebelum menjadi apapun. Kita ini berusaha menegakkan peri kehidupan Islam dalam diri kita. Kita menjadi seorang muslim dulu sebelum kita menjadi suatu apapun gitu. Kita nanti jadi dokter yang seorang muslim dokter gitu. Dan bagaimana kita bersikap, bagaimana kita melayani pasien dan seterusnya, itu semuanya berdasarkan nilai-nilai Islam. Terima kasih luar biasa sekali kepada para panitia. Semoga tetap bisa istiqomah. Baik, kita bicara tentang impactful koas. Ya, agenda kita pada malam kali ini ya, pertama nanti pengenalan ya, impact itu kalau saya bisa menerjemahkan ya, impact untuk diri kita sendiri maupun impact untuk orang lain terutama. Kemudian sebagai pendahuluan ya, koas adalah langkah awal menjadi profesional kesehatan. Ya, di dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutkinah. Jadi Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang yang apabila bekerja mengerjakannya secara itqon atau profesional. Ya, hadis riwayat Tabrani. Gitu. Dan kita termasuk di dalamnya profesional kesehatan, gitu ya. Bekerja profesional sesuai dengan kaidah-kaidah profesi kita, gitu, dengan sungguh-sungguh. Ya, ada berbagai macam ini ya, tip and trick gitu kan, bagaimana kita bekerja supaya kita bisa itkon atau profesional gitu, bekerja dengan ikhlas, bekerja dengan cerdas gitu ya, dan bekerja keras juga. Kemudian kalau saya boleh mendefinisikan ya, koas itu adalah sebuah fase di mana dalam pendidikan kedokteran kita diharapkan bisa langsung mempraktekkan apa yang kita pelajari di dalam teori ilmu kedokteran itu, kita praktekkan dalam setting klinis ke pasien gitu, di rumah sakit, di puskesmas, dimanapun, untuk membangun sikap profesional kita. Ya. Jadi ketika kita sudah masuk koas, ya kita bersiap untuk menjadi dokter, gitu, bersiap untuk berinteraksi atau bersentuhan dengan pasien, gitu ya, secara klinis. Gitu. Kita mempersiapkan diri untuk membangun sikap profesional kita. Dalam jurnal Medikal Kedokteran tahun 2010, profesional medis itu apa ciri-cirinya, definisinya? Yang pertama adalah responsibilitas atau tanggung jawab. Nah, contohnya conscientiousness. Consent artinya apa ya? Selalu berhati-hati. Consent. Tahu kan informed consent ya. Informed consent kita kan sebelum melakukan tindakan apa saja gitu yang mempunyai resiko, ya kita minta persetujuan kepada pasien. Apalagi zaman sekarang gitu kan, ketika banyak tuntutan-tuntutan di bidang kedokteran gitu, malpraktik lah inilah dan sebagainya. Ya kita bisa terjebak di situ, dan itu sangat tidak menyenangkan gitu, berhubungan dengan masalah-masalah hukum gitu. Makanya kehati-hatian ini penting, conscientiousness, mengambil informed consent, kemudian menjelaskan efek samping suatu tindakan, kemudian alternatif tindakannya apa,
kemudian juga mengerjakan prosedur sesuai dengan protap gitu ya, sesuai dengan petunjuk dari senior kita gitu. Kemudian contohnya lagi record keeping. Record keeping itu ya mencatat ya. Selalu saya tekankan ketika di Bangsal, dulu ketika supervisor di Bangsal Tulip ya, kalau di ULIN itu ya kita harus mencatat apa yang kita kerjakan dan mengerjakan apa yang kita tulis ya. Menulis apa yang kita kerjakan dan mengerjakan apa yang kita tulis itu. Jadi sesuai gitu, jangan mengerjakan sesuatu tapi tidak ada recordnya. Karena namanya rekam medis itu adalah barang bukti dan landasan hukum kita melakukan suatu tindakan kedokteran. Nah, dari sini suatu attitude untuk profesional itu akan dibangun dari responsibilitas, tanggung jawab. Kemudian yang kedua, hubungan dan rasa hormat kepada pasien-pasien kita. Ya, tentu saja kita harus belajar untuk menghormati dan menjaga hubungan dengan pasien-pasien kita, mulai dari koas, apalagi koas gitu ya, karena kita belajar dari pasien gitu. Pasien itu adalah guru kita gitu. Bahkan setelah lulus pun nanti kita akan belajar dari pasien-pasien kita gitu. Pengalaman klinis itu suatu yang sangat berharga gitu, dan tidak always sesuai dengan textbook gitu. Kita belajar dari pasien juga, apalagi ketika posisi kita tadi dalam sebagai mahasiswa gitu ya, mahasiswa klinis. Jadi harus kita menghormati pasien, memanusiakan pasien gitu. Kadang-kala ketika saya membimbing koas gitu, ketika dia melakukan pemeriksaan fisik maupun anamnesis gitu ya, itu kita harus memperhatikan pasien itu, jangan perkusi terlalu keras atau palpasi terlalu keras pasien dengan karsinoma hepatoseluler misalnya, kan kalau ditekan-tekan kan nyeri seperti itu. Kita harus memperhatikan itu. Kita mencoba menghargai pasien. Itu bagaimana kita bisa belajar dari pasien dan membangun sikap profesional kita. Dan probity and honesty, kejujuran dan keberanian. Kejujuran, keberanian sesuai dengan apapun yang kita kerjakan ya, kita beritahu kepada pasien gitu, resikonya dan seterusnya. Kemudian self awareness and capacity for reflection. Jadi mawas diri dan kapasitas kita untuk refleksi atau bercermin. Bagaimana kita posisi kita di mana, kita berhubungan dengan profesional kesehatan yang lain gitu, dari perawat lah, ahli gizi, farmasi dan sebagainya. Ini adalah kerja tim gitu ya, kerja profesional, itu tidak bisa kita kerja sendiri. Kemudian collaboration and working with colleagues, bekerja sama dan berkolaborasi dengan kolega-kolega kita gitu. Nanti ketika kita semua lulus, jadi banyak ya kolega-kolega kita, baik di lingkungan profesi kita di medis gitu ya, maupun di lingkungan profesi yang lain, para medis, radiografer ya, perawat, bidan, semuanya gitu. Kita bagaimana bekerja dengan mereka. Kemudian yang keenam, care of kolega. Jadi perhatian atau ya care gitu terhadap kolega-kolega kita. Kita saling membantu. Ini adalah ciri-ciri dari medical professionalism. Nanti bisa dilihat ya, ini ada di jurnalnya, ada DOI-nya, bisa di download 2010. Ini saya ambil dari situsnya Full DFK, nanti bisa dilihat sendiri bagaimana perbedaan antara preklinik dan klinik. Dari jadwalnya, kalau preklinik kan teratur, kuliah jam segini, jam segitu, kemudian tertata rapi ya. Kalau klinik bisa sewaktu-waktu kita
ada tentiran dokter siapa gitu ya, ngumpul ke rumah sakit itu kadang dokternya bisanya malam gitu kan, sangat tidak teratur. Kemudian interaksi dengan lingkungan itu kita banyak berinteraksi ketika di klinik dengan semua yang ada di rumah sakit maupun puskesmas tempat kerja kita gitu. Kita interaksinya banyak. Kalau di waktu preklinik kan kita interaksinya sama misalnya yang ngurusi sound system atau apa, kebanyakan TU ya. Kalau di rumah sakit kita bisa berinteraksi dengan semuanya gitu, bahkan sampai ke cleaning service dan sebagainya kita bisa berinteraksi. Kemudian tekanannya tentu saja sangat berbeda. Preklinik, klinik lebih besar tekanannya ya, stressful. Kemudian media pembelajaran, kalau preklinik textbook, kalau di klinik pasien. Nggak pernah baca textbook ya, kita baca textbook, kita periksa pasien, kita baca textbook, sesuai nggak gitu. Kalau tidak sesuai, apa yang tidak sesuai dan bagaimana penjelasannya kakak-kakak kita atau residen yang ada di situ atau konsulen dan sebagainya, boleh. Kemudian media ujian juga berbeda. Kemudian penilaiannya, nah ini preklinik kan objektif ya, kita mengerjakan tes gitu kan, komputer based, pilihan ganda dan sebagainya gitu kan, objektif banget. Kalau kita nggak lulus ya sudah nggak lulus gitu, ada nilainya keluar. Kalau klinik itu subjektif gitu. Kalau yang menguji kita merasa kita ini secara attitude kurang bagus itu kan, nggak diluluskan, itu gampang sekali gitu. Makanya kita harus hati-hati gitu ketika kita di klinik. Gitu ya, sudah jelas lah. Udah pada koas kok ya. Kemudian itu sebagai pendahuluan. Yang selanjutnya adalah self impact gitu ya. Bagaimana lelahmu nanti menjadi ibadah. Itu bagaimana? Kita harus ingat ya, bahwa ilmu kedokteran ini adalah ilmu yang sangat mulia. Di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 32, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Jadi ilmu kedokteran ini adalah sangat penting dan sangat mulia. Kita menyelamatkan satu nyawa gitu, kita seperti menyelamatkan seluruh umat manusia gitu. Sama halnya ketika kita membunuh seorang, maka kita seperti membunuh seluruh manusia semuanya. Maka kita yang pertama harus mengingat ini, profesi kita ini profesi yang sangat penting dan sangat mulia. Maka baik-baik kita harus bagaimana menjadi seorang profesional kedokteran yang baik gitu, yang the best. Kemudian tantangannya adalah industri 4.0. Ternyata sudah ada industri 1.0, 2.0, 3.0 sama 4.0. Kalau 1.0 itu mekanisasi dan pengenalan steam and water power ya. Mesin-mesin tenaga uap dan tenaga air gitu. Dulu awal-awal. Kemudian industri 2.0, mass production menggunakan tenaga listrik. Itu mass production. Industri 3.0 itu produksi otomatis melalui komputer, IT sama robot. Nah, kita sekarang sudah masuk ke industri 4.0 katanya 2020 ke depan nanti. Itu semuanya smart gitu, ada kata-kata smart di depannya gitu. Nah, smartphone itu termasuk 4.0 ya, smart factory. Semuanya autonomous gitu ya. IoT itu internet berbasis internet gitu ya. Kemudian machine learning atau artificial intelligence, semuanya itu mesin itu mempelajari kita gitu. Nah, ini impact-nya apa untuk tantangan kita ke depan gitu. Berbeda sekali itu zaman saya jadi koas gitu dengan zaman sekarang gitu. Kemudian
nanti tantangan kedepannya juga akan berbeda sekali gitu. Ketika kalian menjadi dokter gitu, dengan masa-masa saya atau generasi sebelum saya gitu menjadi dokter, itu berbeda sekali tantangannya. Ini di dalam jurnal tahun 2019, Industri 4.0 dan aplikasinya dalam bidang kedokteran apa saja. Yang pertama, data analisis ya, data analisis. Nggak tahu, saya rasa kita semua akan ke sana, kecuali ya ini apa ya, tergantung dari niat baik atau niat baik dari aja direktur rumah sakit, terutama ketika di ULIN, karena ketika di Jogja ini saya merasakan gitu, zaman saya sekolah residen dulu dengan sekarang yang spesialis itu sudah berbeda, lebih maju gitu. Semuanya sekarang sudah EMR gitu, Electronic Medical Record gitu. Kita nggak nulis-nulis lagi gitu. Nah, kayak di ULIN masih pakai tulisan ya, kalau tidak salah sampai dengan sekarang masih pakai rekam medis yang itu EMR gitu, Electronic Medical Record. Ini memudahkan untuk menyimpan data pasien, juga analisis data pasien. Kita penelitian jadi gampang gitu, kita melihat perjalanan pasien gitu secara retrospektif gitu, kita bisa dijadikan penelitian gitu, luar biasa mudahkan kita. Itu peluang kita ya ke depan. Kemudian sensor to sense disease ya, dikembangkan banyak sekali alat-alat untuk membantu kita dalam mendiagnosis suatu penyakit. Contohnya yang baru-baru ini ya, Genus itu kan dia mensensing suatu volatil gas yang dihasilkan oleh pasien-pasien COVID, dan sekarang dipakai di bidang transportasi, kereta api terutama sekarang yang dikembangkan di Indonesia. Banyak sekali kemajuan-kemajuan yang nanti akan semakin berkembang. Kemudian ini internet of all gitu ya. Jadi internet untuk semuanya gitu. Pada pasien-pasien juga bisa mengakses layanan kesehatan tuh melalui sentuhan jari gitu, melalui HP-nya, melalui koneksi internet. Precise surgery gitu, robotik terutama ini yang arahnya ke sana. Medical imaging juga semakin canggih gitu ya. CT scan, MRI semakin tinggi ininya. Putarannya gitu, dan semakin jelas nanti akan menampilkan ini gambaran dari suatu. Kemudian kasus-kasus yang sulit akan dihandle oleh robot gitu, yang precise. Kemudian digitally control device, semuanya bisa dikontrol dengan digital. Kemudian memberikan service pada pasien yang lebih bagus. Untuk kepentingan penelitian tadi juga lebih mudah. Informasi juga kita akan semakin bagus. Kemudian recycling of medical waste, innovative service to a patient. Jadi pelayanan kepada pasien itu nanti akan semakin individualistik. Kita nggak bisa mengeneralisir masing-masing pasien. Ini tantangan dan peluang di bidang industri 4.0. Sebagai seorang dokter muslim, kita harus paham juga nanti arahnya kemana. Di Indonesia sendiri gimana? Ini jurnal dari Journal Family Medicine. Tantangannya ini nanti bisa dilihat ya, di download juga. Kalau di Indonesia masih berkutat
terutama untuk primary care ya, untuk puskesmas, untuk dokter-dokter pelayanan primer, dokter umum dan sebagainya, itu antenatal care ya, kemudian persalinan normal, neonatal ya, balita, kemudian anak-anak sekolah, kemudian remaja dan reproduktif, lansia, kemudian masalah hipertensi, diabetes, mental health, TB, sama HIV. Ya sebenarnya masih kalau di bidang saya sendiri, di bidang gastroenterohepatologi, ya, belum terselesaikan dengan sempurna, terutama masalah screeningnya. HIV dan sebagainya ini kan sudah lama. Padahal hepatitis B juga suatu masalah yang cukup besar gitu, yang ketika tidak diperhatikan juga akan menjadi masalah, datang-datang sudah sirosis maupun sudah kanker. Ya, ada di Kementerian Kesehatan maupun di jurnal-jurnal yang lain. Silakan nanti dibaca. Primary care masih akan berkutat di sini gitu. Idealnya kita lebih banyak ke prevensi kalau di primary care. Nah, bagaimana, apa yang dibutuhkan untuk FEMER? Dia harus mempunyai kapasitas leadership, kapasitas kepemimpinan untuk menjadi good team leader. Jadi ya kita harus menjadi mempunyai karakter atau mempunyai kemampuan untuk memimpin gitu. Belajarnya dari mana ya? Sejak koas ini. Nanti ketika internship juga kita akan bertugas di rumah sakit, di puskesmas, belajar juga. Tidak hanya di puskesmas tapi juga di tempat yang lain. Kita pasti seorang dokter itu akan dianggap mempunyai tingkat intelektualitas yang lebih gitu, atau mempunyai kemampuan yang lebih untuk lebih didengar gitu di masyarakat daripada praktisi yang lain. Itu makanya kita harus bagaimana jaringan dengan personal kesehatan yang lain, dengan pemerintah, kemudian proaktif. Kita harus sense of crisis di bidang kesehatan, kita harus tahu dan harus turun langsung ke lapangan, kemudian memberikan masukan kepada pemangku kesehatan, regular monitoring, dokumentasi untuk akreditasi, kemudian kiat sukses sekarang ya. Yang pertama, rendah hati, terus belajar, jangan bermimpi terlalu besar, dan menjaga diri. Yang pertama, luruskan niat lillahi ta'ala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, al-kibru batorul haqi wa ghamtun nas. Luruskan niat lillahi ta'ala. Ketika kita masuk dunia kedokteran ini, dunia koas, kita harus meluruskan niat lillahi ta'ala. Kita bekerja, beribadah hanya untuk Allah. Nah, sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Kemudian kita adalah tamu di rumah sakit. Kita bukan pegawai, kita bukan tenaga honorer atau tenaga kontrak. Enggak, kita di rumah sakit sebagai tamu. Ada atau tidaknya koas di rumah sakit, itu pelayanan rumah sakit tetap berjalan. Dan kita harus bersyukur diberikan kesempatan untuk belajar di sana. Jadi kita niat kita harus meluruskan, dan kita tidak boleh sombong, harus rendah hati. Tidak masuk surga barang siapa yang dalam hati sebesar atom sekalipun, ya. Jadi kita harus rendah hati, kita harus mengosongkan gelas. Ini yang diajarkan oleh guru-guru saya di Jogja. Kita harus
rendah hati, tawadhu. Gelas kita dikosongkan gitu, karena air itu nggak akan masuk ke dalam gelas yang sudah penuh gitu, akan tumpah gitu. Ilmu tidak akan masuk ke dalam, ya kita ada rasa sombong di situ. Jadi kita harus mengosongkan gelas, merasa bodoh, haus akan ilmu, merasa kita nggak tahu gitu. Maka kita akan terus belajar dan tidak boleh merasa lebih tinggi daripada orang lain dengan kakak-kakak perawat, dengan klinik servis dan sebagainya. Kita tidak boleh merasa lebih tinggi karena kita bekerja sama dalam sebuah tim, dan tidak boleh baper ya, bawa perasaan gitu ya. Dikit-dikit diomelin dikit jadi ini sakit hati gitu. Ya, jangan mudah gitu, jangan mudah sakit hati. Kita harus kalau kita mempunyai rasa sombong atau arogan atau merasa diri tinggi lebih, maka kita tidak akan bersabar gitu. Karena kunci kita untuk belajar, kunci kita untuk mencari ilmu ya sifat sabar ini. Modal kita untuk belajar itu sabar. Menuntut ilmu itu sabar. Berbagai macam ujiannya, karena menuntut ilmu itu mulia gitu ya. Menuntut ilmu sesuatu yang sangat mulia sekali, pekerjaan yang sangat mulia, memudahkan kita untuk, kalau kita masih ada arogansi, masih egois, masih pengen menang sendiri, itu kita tidak akan bisa bersabar, dan ketika kita tidak akan bersabar, kita tidak akan bisa belajar, ilmu tidak akan masuk ke dalam jiwa dan hati kita. Tuh, menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim, ya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian ilmu kedokteran itu sangat berharga karena pada waktu itu Imam Syafi'i melihat umat Islam itu tertinggal dalam bidang kedokteran dibandingkan umat Nasrani atau umat yang lain waktu itu. Jadi ilmu kedokteran itu, ilmu untuk mengobati orang sakit itu termasuk suatu yang sangat tinggi kedudukannya setelah ilmu halal dan haram, ilmu fikih gitu ya. Dan itu sangat penting sekali, ilmu haram kita belajar itu dari ilmu fikih. Tapi setelah itu ilmu kedokteran juga sangat berharga karena berhubungan dengan kemaslahatan umat manusia. Kemudian ilmu kedokteran itu sangat luas dan akan terus berkembang. Nah, makanya setiap tahun selalu ada pendidikan kedokteran berkelanjutan. Apa saja yang baru gitu di bidang ini, penyakit dalam, di bidang opsin, di bidang yang, maka kita harus belajar bersungguh-sungguh. Belajar dari siapa saja, dan kita harus memperbanyak saudara. Kita memperbaiki komunikasi dan tidak lupa tentang ilmu agama. Kita harus ngaji, baik mendengarkan kajian, ikut kajian bareng, atau masa sebelum pandemi dulu kita masih bisa berkumpul, kita masih bisa seperti mentoring ya gitu ya. Itu kita masih bisa kumpul-kumpul. Nah, tapi sekarang kan semuanya serba online. Ya, ala kulli hal tetap kita harus belajar ilmu agama. Kemudian menuntut ilmu adalah jalan ringkas menuju surga. Dari Abu Hurairah. Wa man salaka thariqan yaltamisu fi, jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Ya. Ya, subhanallah. Kita yang sedang belajar ini, jalan kita akan dimudahkan untuk menuju surga. Maka kita harus belajar sungguh-sungguh memperbaiki niat kita. Memperbaiki niat kita. Lillahi ta'ala. Dalam mimpi yang terlalu besar gitu. Kita harus fokus terhadap apa yang di depan kita. Gitu. Kita boleh menentukan target kita nanti ke depan, mau
bekerja di mana gitu, mau jadi PNS atau mau sekolah spesialis, jadi spesialis apa gitu. Boleh saja kita menentukan target-target tersebut, tapi kita harus fokus, jangan sampai kita terlalu banyak berangan-angan dan bermimpi. Ya, kita boleh bermimpi besar, tapi apa yang kita kerjakan untuk mencapainya itu yang paling penting. Ya, if you're not developing yourself to achieve your dream, then you just a dreamer gitu ya. Jika kita tidak mengembangkan diri kita untuk biasa, kita nggak akan kemana-mana, akan maju. Ini di sebuah artikel ya. Kita boleh bermimpi menjadi seorang yang kita inginkan gitu ya. Bagaimana benar ya. Bagaimana kita boleh bermimpi untuk menjadi, harus membayangkan bagaimana nanti ke depan kita akan memimpin atau kita akan bekerja atau kita melayani atau bermanfaat untuk secara maksimal itu seperti apa. Kita harus melihat diri kita sendiri gitu. Ya, apa yang kita sukai itu, apa yang kita ingin kembangkan. Dan setelah itu ketika gitu, kita ingin memperbaiki itu. Makanya kita harus tahu masalahnya, kita menjadikannya menjadi sesuatu yang lebih baik ketika kita meninggalkan dunia ini. Kemudian kita pertimbangkan apa yang diperlukan untuk mencapai itu. Dan kebahagiaan itu akan kita capai dengan perjalanannya gitu, dengan langkah-langkah mencapainya gitu. Sekali di dalam Al-Quran itu banyak ya ayat-ayatnya, maka Allah dan Rasulnya akan melihat pekerjaanmu gitu, bekerjalah gitu. Kita tidak harus bermimpi atau membayangkan semuanya itu akan menjadi kenyataan gitu, tapi yang kita pentingkan adalah kita akhirnya fokuskan perhatianmu terhadap apa yang akan engkau lakukan tiap hari dalam bidang pekerjaanmu, dalam kehidupan spiritualmu, dalam kehidupan hubunganmu dengan yang menjagamu di dalam jalan itu untuk mencapainya. Ya, itu yang hendak kita pindahkan, tapi adalah batu terdekat yang dapat kita pindahkan. Lalu kerjakan, niscaya kita dapat memindahkan seluruhnya. Ini yakin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'alallahul malikul haq wa la ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqadda ilaika wahyu wa qur rabbi zidni ilma. Maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah engkau Muhammad ya Tuhanku, tambahkanlah aku. Rabbi zidni ilma. Pelan-pelan nanti kita akan mencapainya ya. Supaya kita tetap terjaga semangatnya. Kemudian yang terakhir, kita harus menjaga nikmat, terutama nikmat sehat dan waktu senggang. Bunun fihima kasirum minan nas asihah wal farau, yaitu nikmat sehat dan farau, waktu senggang. Di dalam Al-Quran surat Al-Mudaththir ayat 1-5, wahyu yang kedua turun itu ya, setelah Al-Alaq ya, 1-5 itu tidak memerintahkan sholat, zakat, dan puasa, tapi untuk berdakwah, menjaga kebersihan dan menjauhi kotoran. Ya, orang yang bersimut gitu ya kepada Nabi Allah Muhammad SAW, bangunlah, kemudian
bersihkanlah pakaianmu gitu ya. Bersihkanlah dari kotoran gitu ya. Jadi kebersihan itu, kesehatan itu adalah perintah Allah untuk kita jaga. Di dalam hadis riwayat Muslim, mukmin yang kuat lebih disukai daripada mukmin yang lemah. Dan kesehatan fisik kita adalah aset untuk beribadah, bekerja dan bermanfaat. Secapek apapun, sibuk apapun di dunia koas, kita harus memperhatikan ini, gitu, memperhatikan kesehatan kita. Jangan sampai kita tidak memperhatikan fisik kita, gitu. Jangan sampai terlalu capek dan nanti kita sakit, atau kita tidak menjaga diri, tidak pakai masker gitu ya, tidak menjaga jarak dan seterusnya. Akhirnya kena corona, kena COVID. Sudah banyak ya teman-teman kita yang kena gitu ya. Adik-adik residen itu juga banyak yang sudah kena. Alhamdulillah sih masih muda-muda, masih sehat. Tapi masalahnya ketika kita yang muda ini kemudian kita menularkan ke orang lain, itu kan sangat menyedihkan sekali ya, sangat menyedihkan sekali kalau kita bisa menularkan ke yang lain. Kemudian jangan lupa berdoa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Al-Baqarah ayat 186. Berdoa. Jangan lupa berdoa dalam salat kita, dalam waktu-waktu yang mustajab. Kemudian impact for others. Ya, esensi dari seorang muslim ya, khairunas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain gitu. Hadis riwayat Ahmad, Tabrani, Daruqutni ya. Jadi kita harus bermanfaat bagi orang lain. Melalui apa ya? Apa saja yang ada dalam jangkauan kita, apa kemampuan kita. Dari full DFK boleh, KSI boleh, ini koas mengaji boleh. Bagaimana caranya menjadi anggota BSMI misalnya, anggota Prokami, membantu ACT gitu ya. Kadang ada relawan juga. Relindo ini dulu namanya Masyarakat Relawan Indonesia, sekarang jadi Relindo, PKPU dan seterusnya. Dulu zaman saya koas, saya juga aktif di BSMI gitu, di BSMI, dan juga acara-acara baksos dan seterusnya. Itu untuk memperbanyak pengalaman klinis kita, juga ya bermanfaat bagi orang lain. Kita belajar khitanan gitu ya, itu nggak diajarkan di rumah sakit gitu. Atau bermanfaat untuk kita edukasi gitu dengan berbagai macam media sosial yang kita punya gitu. Ini apa ya, sekarang lain Instagram, ini Pinterest, Facebook, Twitter dan seterusnya. Boleh saja gitu dengan YouTube gitu, dengan mau jadi influencer atau apa, monggo, di bidang kesehatan itu bermanfaat bagi orang lain, boleh saja. Dan itu ya luar biasa nanti impact-nya kalau misalnya kita bisa sungguh-sungguh di situ. Edukasi ini sangat penting gitu, lebih baik kita mencegah daripada mengobati ya. Yang terakhir, jaga diri, jaga hati. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Dan ingat, di suatu tempat dan waktu yang lain seseorang sedang menjaga diri dan hatinya untuk kita. Artinya jodoh kita nanti sudah koas itu ya, ada yang sudah menikah, ada yang belum harus mempersiapkan diri ya. Bagi kita seorang muslim, muslimat gitu ya, mempersiapkan diri untuk nanti setelah lulus kita segera menikah gitu ya, untuk menjaga diri kita. Tapi kita harus menjaga diri mulai dari sekarang. Jangan sampai kita mendekati zina. Kemudian ya tawakal. Wa may yattaqillahu yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih.
Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Juz 28 Al-Quran Surat At-Talaq ayat 2-3. Kita bertawakal kepada Allah, niscaya semuanya akan berkumpul, cukup gitu ya. Allah akan mencukupkan keperluan kita setelah kita berusaha, berikhtiar, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir, kita pasti akan melewati masa-masa koas ini dengan selamat, sehat walafiat gitu ya. Kapanpun nanti, ya itulah takdir Allah gitu. Kita nggak lulus di satu stase atau apa, ya kita ulang lagi, nggak usah khawatir, kita pasti lulus, nggak usah depresi, nggak usah putus asa gitu. Perjalanan masih panjang, kita tidak ada waktu untuk berputus asa ya. Kita semuanya serahkan kepada Allah Ta'ala, kita bertawakal, insya Allah nanti apa yang kita usahakan diberikan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan wal inayah. Al-haqqu min rabbikum falam takunanna minal dharin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak dokter atas penyampaian materi yang sangat luar biasa. Jadi di sini kita dapat mendapatkan beberapa poin yang mana ketika intinya bagi teman-teman semua, ketika kita masuk ke dunia koas, itu kita adalah memulai suatu pekerjaan kita, di mana di dalam sebuah hadis dari riwayat Tabrani itu Allah mencintai orang apabila dia bekerja dan mengerjakan sesuatu itu secara profesional. Jadi kita sebagai koas, walaupun kita koas, kita tetap mengerjakan segala sesuatu itu profesional, seperti misalnya inform consent, terus kita mengerjakan sesuatu sesuai protap, dan juga mencatat apa yang dikerjakan, walaupun kita mungkin nggak mencatat di CPPT ya, sebagai koas mungkin mencatat di lembar follow up khusus koas, kita tetap mencatat tersebut dengan bertanggung jawab. Lalu kita rasa hormat kepada pasien, karena pasien itu juga selain berobat, mereka itu juga adalah guru kita. Lalu memperlakukan pasien sebagai memperlakukan pasien atau memanusiakan pasien ya. Jadi kita memperlakukan pasien ya sama satu sama lainnya. Lalu kita ada kolaborasi dan bidang lain, juga care dengan kolega. Oke. Dan juga tadi sudah dijelaskan oleh beliau, untuk kita misalnya sebagai koas, yang paling penting kita juga ikhtiar. Selain ikhtiar, kita juga harus tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Ini dokter, ada satu pertanyaan dokter dari saudari Anissa Fitri. Assalamualaikum dokter, mohon izin bertanya, bagaimana menjaga semangat lagi baik dalam belajar atau beribadah di waktu senggang ataupun sibuk. Maksudnya nih mungkin menjaga semangat baik dalam belajar atau beribadah di waktu senggang atau sibuk. Jadi tetap bisa belajar atau tetap bisa beribadah baik di waktu senggang atau di waktu sibuk. Inggih dokter, kepada dokter dipersilakan. Simut. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ya, bagaimana menjaga semangat? Jadi namanya iman itu kan dia bertambah dan berkurang. Iman itu bisa bertambah dengan ibadah kita, dengan amal-amal kita, dan bisa berkurang dengan maksiat. Jadi iman bisa bertambah, bisa berkurang. Sama juga semangat juga, dia akan bertambah dan berkurang. Sama ya, ketika kita beribadah juga seperti itu.
namanya kalau kita sedang tidak bersemangat atau sedang down gitu ya, kan disebut sebagai futur ya, bukan fatur, futur. Kalau kita berhenti melakukan sesuatu yang lebih parah lagi, bersemangat itu kan futur itu kan dia melambat ya. Yang lebih parah lagi adalah kita jumud atau berhenti, tidak melakukan lagi ketika kita sudah mengerjakan sesuatu yang baik itu, yang kita belajar, kita bisa mengerjakan sholat tepat waktu atau selalu bisa mengerjakan sholat duha dan sebagainya. Ketika kita benar-benar berhenti, itu namanya jumud. Naudzubillahi min dzalik. Tapi memang naik turunnya iman itu akan selalu ada gitu, karena kita manusia ya, tidak luput dari salah dan dosa. Bukan malaikat ya yang kita senantiasa, kalau malaikat itu senantiasa beriman kepada Allah gitu, sesuai apa yang diperintahkan Allah. Kita bukan malaikat, tapi kita manusia. Kita harus menyadari itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kita untuk menjaga semangat. Yang dulu bisa saya tangkap dari murabi saya gitu ya, ustadz saya ketika ngaji gitu ya, kalau antum sedang futur gitu ya, antum coba baca sirah Nabi ya, kisah tentang Rasulullah SAW. Beliau itu maksum, dijamin oleh Allah surganya. Tapi apa yang beliau lakukan? Setiap malam sholat tahajud sampai dengan kaki beliau bengkak-bengkak gitu ya. Luar biasa. Bagaimana kita bisa mengejar hal tersebut itu ya? Itu seorang Rasulullah. Kita bandingkan dengan diri kita. Rasulullah itu manusia juga. Makanya kakinya bisa bengkak gitu ya. Aliran limfanya terganggu atau aliran venanya terganggu. Beliau kan sudah tua. Mungkin ada insufisiensi vena dan seterusnya. Wallahu alam, saya nggak tahu Kak. Saking lamanya ketika beliau sholat malam tahajud. Kenapa beliau melakukan itu gitu ya? Nah, tanya Aisyah.